Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang mengerti tentang hidup kita. Sebab itu kita mau bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripadamu. Kami bersyukur karena sampai hari ini tangan kuasa-Mu berkenan menyertai kami. Dan Kau melakukan banyak perkara dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau. Bagi-Mu lah kemuliaan sampai selamanya. Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, kami sembah. Tiada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Terima
Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang setia, tiada yang sepertimu. Terpujilah Kau setia,
yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Bapa yang mengerti hidup kami, Bapa yang melakukan banyak perkara yang baik bagi kami, Bapa yang punya rancangan yang besar atas hidup kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang datang daripada-Mu, menikmati lagi kasih setia-Mu dan kemurahan serta kebajikan-Mu. Bahkan kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan Tuhan. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu pagi hari ini. Dan biarlah perkenanan-Mu terus turun dan menjadi bagian dalam hidup kami. Waktu kami mau terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, berpadanan dengan firman-Mu. Suatu pagi hari ini kami buka lagi hati kami untuk firman-Mu dan hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Ramli, silakan. Ya, salam semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita saat teduhnya dari Roma 5 ayat 11, ayat 1 sampai 11. Suara saya kedengaran? Ya, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudaraku,
judul perikopnya ini adalah hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Sama seperti Abraham juga, Abraham itu dibenarkan karena iman. Nah, dikatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, waktu saya renungkan ayat-ayat ini, perikop ini ya saudaraku, betapa bersyukurnya kita saudaraku, bahwa kita itu dibenarkan. Kita itu dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena sumbangan kita, bukan karena apapun yang kita buat, tapi kita dibenarkan karena iman, karena kebaikan Tuhan ya saudaraku, karena kasih karunia, dikatakan seperti itu. Bahwa karena kita sudah dibenarkan, kita dapat hidup berdamai dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam, saudaraku, enggak ada yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih tinggi sebenarnya selain damai sejahtera, saudaraku. Menurut saya ya, enggak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dibanding ketika kita itu memiliki damai sejahtera. Waktu saya renungkan, iya ya, kalau misalnya kita tidak diperdamaikan oleh Kristus, tidak akan bisa kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Pasti hidup ini penuh dengan, penuh dengan apa ya saudaraku, penuh dengan kekacauan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan amarah, saudaraku, kalau kita bayangkan itu pasti seperti neraka ya. Tapi puji Tuhan sekali saudaraku, siapa kita ini? Apa kita ini sehingga Tuhan itu mau membenarkan kita. Nah, jadi ketika kita sudah hidup di dalam pembenaran oleh Allah, kita tidak boleh menyia-nyiakan, saudaraku. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita yang adalah hasil pembenaran ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara masih hidup dalam dosa, antar kan diampuni. Ketika datang sama Tuhan pasti diampuni. Sehingga kita seperti mempermainkan damai kasih karunia itu, saudaraku. Nah, waktu saya renung-renungkan, saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus, oleh karena kita ya. Biasanya sih menurut saya ya, betapa baiknya lah Tuhan itu mau memilih kita, mau membenarkan kita, sehingga kita memiliki hidup damai sejahtera. Banyak saudara orang yang punya uang, banyak orang yang sudah melakukan amal kebajikan, saudaraku, tapi belum tentu memiliki damai sejahtera. Mungkin dia lakukan itu untuk mengejar, untuk mendapatkan damai sejahtera. Tetapi kita bersyukur, saudaraku. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan. Ingat saudaraku, bukan kita yang memilih Tuhan, kita dipilih Tuhan. Ya, kita dipilih Tuhan sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, dikatakan, dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudaraku, waktu saya renungkan lagi ayat ini, saudara, ayat ini sebenarnya nggak cukup sih dijabarkan di waktu yang 10-20 menit ini, saudaraku. Waktu kita renungkan dikatakan bahwa kita berpengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Betapa luar biasanya, saudaraku ya, ketika Tuhan pilih kita, Tuhan benarkan kita hidup dalam damai sejahtera Allah, dan kita dikatakan akan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima surga, saudaraku. Ya, akan menerima surga. Nah, dikatakan bahwa kita itu akan bermegah dalam pengharapan kita. Jadi, bukan hanya hidup dalam damai sejahtera di dunia ini, tapi kita akan menerima surga satu kalinya, saudara, ketika Tuhan mau ketika kita sudah selesai di bumi ini. Ini jaminan yang Tuhan beri kepada kita, saudaraku, jaminan keselamatan. Nah, dikatakan, dan bukan hanya bermegah dalam
Tapi kita juga ketika kita mengalami kesengsaraan, ketika kita mengalami penderitaan, kita harus ingat bahwa satu kali kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Ya saudaraku, kita akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya di bumi, saudara, di surga, saudaraku, di surga. Jadi dikatakan bahwa kesengsaraan kita itu juga harus bermegah dalam kesengsaraan. Saudaraku, siapa yang sedang mengalami kesengsaraan sekarang? Sedang mengalami kesengsaraan apa kita, saudaraku? Jangan mundur, jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama teman-teman komsel atau teman-teman seiman. Saudaraku, ingat, kesengsaraan yang mungkin Tuhan izinkan, ya, atau kesengsaraan yang kita buat sendiri karena dosa kita. Saudara, maaf mati ya laptopnya. Nah, jadi saudaraku, kesengsaraan apa yang sedang kita maaf ini maaf saudara, nih laptopnya mati sendiri. Ya, jadi saudaraku, saya lanjutkan. Kesengsaraan yang sedang Tuhan izinkan kita alami saat ini, saudaraku, baik oleh karena Tuhan izinkan atau karena perbuatan kita, saudaraku, jangan kita mundur, jangan kita lemah, jangan kita kecewa. Bertobat, saudaraku, kalau karena itu kesalahan kita. Dan dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus saya lanjutkan lagi. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saya renungkan bagaimana kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saya teringat dengan Thomas Alva Edison, saudara, penemu lampu, ya saudaraku. Nah, kesengsaraan apa yang dia alami? Kesengsaraan gelap gulita, saudaraku. Ya, maksudnya nggak terbayang ya kalau nggak ada bola lampu ini, saudaraku, ya. Nggak terbayang, kita nggak punya penerangan seperti ini. Nah, mungkin dia mengalami kesengsaraan itu sehingga dia tekun, saudara. Gimana caranya supaya bisa ini kita bisa dapat, bisa dialiri listrik. Bagaimana caranya? Dia tekun, saudaraku, dia tekun. Dan dikatakan sampai 1000 kali mungkin, saudaraku, ya, dia uji bohlam itu, saudaraku, dia uji sampai katanya labnya terbakar, sampai dia pun hangus wajahnya. Dia tahan uji, saudaraku. Kesengsaraan yang dia rasa itu, dia pikir begini, nggak seberapa hebatnya kesengsaraan yang itu saudaraku, kegagalan yang dia alami itu, daripada kesengsaraan nggak mengalami listrik, nggak mengalami cahaya listrik dari sebelum-sebelumnya. Jadi dia tekun, saudaraku, dia tekun. Dan tekun itu dia menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu mungkin diejek, mungkin ya, tahan uji kesabaran, saudaraku, tahan uji apa ya, saudaraku. Nah, waktu saya renungkan itu, waduh, bersyukurlah ya si Bapak Thomas Alva Edison ini sabar, tahan uji. Kalau nggak bisa kita menikmati yang seperti ini, saudaraku. Nggak bisa kita menikmati cahaya, nggak bisa kita menikmati banyak hal ya dari hasil temuan dia. Dan dikatakan dia punya pengharapan. Jadi dia punya pengharapan satu kali kelak bumi ini pasti malam-malam ya, pasti terang. Itu mungkin visi dia, saudaraku. Itu mungkin yang Tuhan taruhkan dalam hati dia. Jadi, saudaraku, kesengsaraan apa yang sedang kita alami? Mari kita bertekun mencari Tuhan. Mari kita bertekun
memperbaiki. Kalau itu karena kesalahan kita, memperbaiki atau bertekun mencari Tuhan, bertekun mengubah kebiasaan atau kedagingan, bertekun saudaraku. Sehingga kita tahan uji ketika ujian itu datang, kita sudah sanggup melewatinya karena kita bertekun tadi. Karena ada pengharapan dikatakan yang tidak mengecewakan. Karena ada Roh Kudus yang telah dikaruniakan dalam hati kita. Saudaraku, mari kita sering mengaktifkan Roh Kudus ya saudara dalam hati kita. Dia satu pribadi. Dia bukan pribadi sampingan saudaraku, dia satu pribadi yang kita bisa ajak ngobrol di dalam hati kita saudara. Dikatakan bahwa Roh Kudus telah dicurahkan, telah dikaruniakan ke dalam hati kita. Ya, dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi mari kita aktifkan Roh Kudus saudaraku. Dari masih ayat di sini saja saudaraku, luar biasa, maksudnya banyak sekali kebaikan Tuhan, banyak sekali kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ini hasil pembenaran, ya saudaraku, kita ini hasil pembenaran, kita bisa hidup damai sejahtera dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Terus kita, apalagi saudaraku, kita sanggup berdiri, kita hidup di dalam kasih karunia. Dan kita sanggup bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Nah, jadi saudaraku, banyak sekali hal yang Tuhan limpahkan kepada kita, berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tidak menyia-nyiakannya, saudaraku. Tidak menyia-nyiakan. Mari kita semakin mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudaraku, sekalipun sedang mengalami kesengsaraan, ingat bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan mencari Tuhan. Yang saya ingat lagi saudaraku, masa-masa kami sengsara ya, sengsara dalam hal keuangan, kami tekun berdoa, tekun mengelola keuangan dengan baik, tekun bersyukur, tekun. Sekalipun dalam kesengsaraan itu kami tetap tekun memberi perpuluhan dan persembahan misi ya saudaraku. Dulu kalau di Medan itu ada persembahan perpuluhan dan persembahan misi, bukan lain lagi persembahan yang kita masukkan ke dalam kantong kolektif itu saudaraku ya. Nah, kami tekun saudaraku, dan ketika ada ujian apa saudaraku, ujian kebutuhan, kami tidak ini soal keuangan saudara ya, jadi kami tidak mengesampingkan nanti dulu lah bayar perpuluhan gitu ya, mungkin nggak tahu saya ya soal maksudnya pokoknya di hati kami itu begini, kalau belum bayar perpuluhan kayaknya belum sah gitu. Takut, nggak tahu entah ini intimidasi entah enggak, tapi takut untuk ada belalang pelahap gitu saudaraku. Udah uangnya sedikit, uangnya nggak ada, dimakan belalang pelahap pula kan begitu saudaraku. Nah jadi itu cepat-cepat disediakan, disisihkan, diberikan, sudah. Jadi memiliki damai sejahtera dan belajar mengelola yang ada. Nah jadi kita tekun saudaraku, tekun. Yang ketekunan apa lagi yang saya kerjakan? Tekun mengelola masakan di rumah. Nah, jadi saudaraku, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan benar ya saudaraku, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Jadi kita tahan uji saudaraku ketika ujian datang. Kan kadang-kadang ujian ini ketika kita belanja saudaraku, ketika kita ke mall. Nah, banyak hal saudaraku yang Tuhan bisa ajarkan kepada kita ketika kita sedang mengalami kesengsaraan. Asal kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan mau taat saudaraku, mau menurunkan ego, mau menurunkan standar hidup atau apapun saudaraku yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus tekun untuk melakukannya saudaraku. Nah, dikatakan bahwa di ayat selanjutnya saudaraku, bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku, di sini jelas ya ayatnya dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah melakukan kebenaran, kita diselamatkan.
Saya teringat gini saudara, ada nggak orang yang paling mengesalkan hati kita? Ada nggak orang yang paling membuat kita muak saudaraku ya? Nggak tahu misalnya kita ditipu ya saudaraku, kita ditipu, kita pokoknya seperti itu orang yang paling mengesalkan kita. Waktu saya renung-renung kan, ketika itu mau nggak kau berkorban atau mati untuk dia? Oh jangankan mati ya saudara, atau berkorban saudara lihat wajahnya aja, rasanya muak sekali ya saudara, atau mengingat namanya aja muak sekali saudaraku. Nah, tapi seperti itulah Kristus saudara, ketika kita sedang ketika Tuhan sedang muak-muaknya lihat kita, sedang keselnya lihat kita karena dosa kita saudaraku, dia mau mati untuk kita. Jujur hal ini masih sulit ya untuk kalau saya yang mengerjakannya, lakukannya masih sulit saudaraku. Ketika mengingat orang yang namanya aja atau membayangkan dia, kita hanya bisa, mungkin saya hanya bisa bilang, kuampuni dia Tuhan, kuampuni dia Tuhan, kuampuni dia Tuhan. Paling cuma gitu doang saudaraku, supaya membebaskan hati nurani yang sedang dituduh karena benci sama dia. Tapi Tuhan melakukan hal yang berbeda saudaraku. Untuk orang yang baik mungkin ada orang mau mati, untuk orang yang salah, untuk orang benar, atau ini keterangan Kristus ya, untuk orang yang benar nggak mau orang mati, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku, betapa saya katakan gini, betapa bersyukurnya kita Tuhan pilih ya saudaraku ya, betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang Tuhan berlimpahkan kepada kita. Jangan kita sia-siakan keselamatan kita saudaraku. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Nah, jadi saudaraku dikatakan bahwa kita ini dibenarkan bukan karena hasil perbuatan kita, tapi karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dikatakan apa saudaraku? Kita sudah menerima pendamaian. Ya di ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi saudaraku, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan karena memang perbuatan Tuhan sendiri, karena memang kasih Tuhan, karena memang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan saudaraku. Mungkin ngalur ngidul atau bagaimana, tapi itu perenungan saya saudaraku. Terima kasih Pak Heri, silakan menambahinya. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi memang perikop pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dengan iman. Karena bukan karena perbuatan kita seperti Ibu Ramli tadi katakan, tapi justru waktu kita masih lemah, waktu kita berdosa, artinya pada waktu itu kita sebenarnya nggak layak menerima anugerah keselamatan, itu nggak layak. Tapi di dalam Yesus, karena kita percaya pada karya salib, kita menerima kasih karunia. Karena memang seperti firman Tuhan tadi katakan, nggak gampang orang mau mati untuk orang benar. Nah, apalagi untuk orang yang berdosa. Kalau untuk orang baik, mungkin masih ada orang mau mati. Artinya begini, contoh, kalau orang benar itu kan belum tentu ada keuntungannya bagi kita. Kalau orang baik itu jelas dia lakukan sesuatu yang baik bagi kita. Kita maulah untuk orang yang suka nolong kita, untuk orang yang suka berbuat baik dengan kita masih mau belain dia. Tapi kalau dia itu orang benar, kadang justru orang benar itu kadang kan bisa nyebelin kita. Contoh, kita lagi punya masalah nih. Kita minta tolong untuk dia nipu supaya kasus kita ini jadi selesai. Tapi karena dia orang benar, dia tidak mau nipu. Wah, itu tambah muak kita. Jangankan untuk mati untuk dia, kata Ibu Ramli tadi katakan. Nah, itu orang benar. Karena orang benar itu berarti kan dia hidup dalam kebenaran. Itu nggak ada untungnya untuk kita. Tapi kalau orang baik dengan kita, itu kan berarti kita ada untung. Nah, artinya kadang orang mau berkorban mati untuk orang yang berbuat baik dengan dia. Tapi kalau untuk orang yang benar, ya urusan nah. Tapi Yesus mati bagi kita waktu kita masih bersalah, berdosa, lemah. Nah, itulah kasih karunia. Nah, itu kebenaran yang pertama yang Tuhan ingatkan dari apa yang Ibu Ramli tadi sampaikan.
Nah, yang kedua, yang tadi di awal Ibu Rami tadi katakan, jangan berpikir kalau kita tinggal di dalam kasih karunia, terus hidup kita jadi aman, seperti jalan bebas hambatan, seperti bulan lalu saya katakan. Kalau dulu orang pendeta-pendeta khotbah, jangan berpikir hidup di dalam Kristus itu seperti jalan tol, jalan bebas hambatan. Oh, sekarang jalan tol aja bisa macet, Bapak Ibu. Banyak kecelakaan bisa terjadi di jalan tol. Nah, artinya ayat-ayat ini mengingatkan kita, jangan kita berpikir di dalam kasih karunia itu terus semuanya jadi lancar seperti apa yang kita mau. Enggak, di dalam kasih karunia itu kita kuat seperti ayat tema kita bulan 2 bulan ini kan. Hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa ayat itu Paulus sampaikan kepada Timotius? Karena saya sudah sampaikan di khotbah saya di awal bulan, bahwa hari-hari itu ada banyak orang percaya, murid-murid yang mulai goyah. Kenapa? Karena melihat Paulus di penjara. Mereka berpikir kalau ikut Yesus, percaya Yesus, terima kasih karunia, hidupnya jadi aman, lancar, sentosa. Tapi kok kenyataannya, Paulus malah dipenjara, disesat, dikejar-kejar, mau dibunuh. Waduh, banyak sekali kesengsaraan. Nggak cocok ini. Nah, tapi ayat ini Paulus jelasin kepada jemaat di Roma. Karena kan ayat itu jelas di dalam kasih karunia. Jelas di dalam kasih karunia. Kita ini berdiri, kita kuat. Bahkan kita bermegah dalam pengharapan. Dan bukan saja bermegah, tapi juga bermegah dalam kesengsaraan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita diizinkan Tuhan, mengalami hal-hal yang sepertinya sengsara bagi daging kita, jangan pernah berpikir, wah ini kasih karunia Tuhan udah nggak ada lagi nih bagi kita. Enggak, kita tetap tinggal di dalam kasih karunia. Bahkan Ibu Rami tadi katakan kalau kesengsaraan itu ya kita buat sendiri, ya bertobatlah. Jangan menyalahkan Tuhan. Nah, tapi kalaupun kesengsaraan yang kita alami itu karena hidup dalam kebenaran pun, nah, orang yang tinggal dalam kasih karunia itu pasti punya respon yang benar. Ketika mengalami kesengsaraan, kesengsaraan itu harusnya menimbulkan ketekunan. Tapi kalau paradigmanya salah, harusnya dalam kasih karunia itu kan harusnya hidup enak, doa A langsung A, doa B langsung B, kan harusnya seperti itu. Nah, itu yang seringkali membuat kita kecewa. Tapi harusnya ketika kita menjadi betapa kita ini menerima kasih karunia, ketika ada kesengsaraan, kita harusnya semakin bertekun, seperti contoh yang Ibu Rami tadi katakan. Hidup ini kan keputusan dari pilihan yang kita buat. Waktu Thomas Alva Edison melihat dunia gelap, nggak ada penerangan di malam hari, itu kan keputusan dia mau hidup sengsara terus di dalam kegelapan seperti itu, atau dia melakukan dengan tekun percobaan-percobaan di laboratorium dia untuk menghasilkan terang. Itu kan keputusan di tangan kita. Tapi harusnya orang yang tinggal dalam kasih karunia pasti akan tekun. Karena berikutnya katakan orang yang tekun terus-menerus itu lama-lama jadi terlatih tahan uji. Dan kalau sudah tahan uji, ya kita akan menimbulkan pengharapan untuk terus berharap. Makanya seperti saya pernah khotbahkan, ya harus dilatih memang. Ya, contoh latihnya seperti Ibu Rani tadi. Kita nggak suka dengan seseorang. Ya, waktu belum ketemu dengan orang itu, bayangin, ingat namanya, terus kita latih diri kita. Iya, aku ampuni dia. Aku ampuni dia. Kita latih supaya waktu ketemu orangnya, apa yang sudah kita latih itu sudah jadi gaya hidup. Kita bisa ampuni orang. Nah, sama seperti yang saya contohkan di khotbah. Latih dirimu ngadepin suamimu tukang marah. Jangan nunggu dia marah. Sebelum dia marah kita udah latih. Ya, ngadepin suami marah itu memang harus sabar. Harus tetap respon benar. Itu latihan. Nanti begitu pas suaminya marah, sudah terlatih ngadepinya. Sebaliknya suami-suami latihan. Wah, bayangin istrinya yang cerewet. Oh, kalau nanti istriku cerewet, aku akan tetap respon benar. Aku harusnya diam, karena diam itu adalah emas kalau ngadepin istri yang cerewet. Nanti pas istrinya cerewet, dia sudah terlatih seperti itu. Tekun, lakukan terus-menerus.
Jadi itu dua hal yang kita dengar pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama bahwa di dalam Yesus itu ada kasih karunia. Waktu kita masih berdosa lemah, Yesus sudah mati bagi kita. Dan tinggallah tetap di dalam kasih karunia. Yang kedua tadi, yang Ibu Rabi jelaskan bahwa di dalam kasih karunia itu bukan berarti hidup kita aman, sentosa, lancar, jaya. Enggak Bapak Ibu. Terkadang masih ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Tapi ketika hal-hal yang Tuhan izinkan itu sepertinya sakit untuk daging kita, penderitaan, kesengsaraan, jangan lemah, kuatlah dalam kasih karunia. Tekun, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat tahan uji. Untuk terus berharap. Karena seperti yang saya pernah katakan, orang bisa bertahan 40 hari tanpa makan, tapi masih minum. Tentu. Orang bisa bertahan 4 hari tanpa makan, tanpa minum. Tapi orang hanya bisa berharap 4 detik tanpa pengharapan. Karena kalau tanpa pengharapan, sebentar saja orang bisa ambil jalan pintas bunuh diri. Nah, tapi biarlah di dalam kasih karunia, sekalipun hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami persoalan, pergumulan hidup, tetaplah bertekun, lakukan firman di dalam kasih karunia itu. Sampai engkau menjadi orang yang kuat tahan uji. Dan engkau terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Kalau tidak ada yang lain mau menambahkan, saya kembalikan kepada Bapak Hengki. Tadi ada permohonan doa di room chat untuk Ibu Junior Megawati yang hari ini akan menghadapi kemo lagi yang keempat. Oke, silakan Heng. Oh, Bapak Johan yang sudah ditunjuk untuk doa ya? Iya Pak. Oke, silakan. Ya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Pagi ini Tuhan, kami tidak menyelesaikan perempuan kami ya Bapak. Biar perempuan kami ini membawa kami semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, kebenaran, makin kuat dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih kami dapat tinggal dalam kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Ibu Dunia Megawati Tuhan yang hari ini akan melakukan demo keempat ya Bapak. Ialah kasih karunia Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, menyertai Ibu Dunia Megawati Tuhan. Dan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sembuh, semakin hari semakin kasih karunia Tuhan berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Biarlah apapun yang dunia doakan dan harapkan itu terwujud dengan karena kasih karunia Tuhan melimpahnya ya Bapa. Makasih ya Bapa. Kami percaya Kau dengar doa kami dan Kau akan selalu menyertai kehidupan Megawati. Dan juga kami berdoa untuk Pak Siregar ya Bapa yang hari Rabu akan scan dengan kontras di bagian perut. Semoga hasilnya hanya sakit ringan ya Bapak. Kami percaya kebaikan Tuhan dan karunia Tuhan juga menutupi Pak Siregar ya Bapak. Dan semakin hari di masa tuanya ini ya Bapak, ya hidup berbahagia, diberkati sertai ya Bapak. Makasih Tuhan, berdoa juga untuk kaki sebelah kiri sama Alian ya Bapak. Yang sakit ialah hari ini terjadi Tuhan ya Bapak, jadi pemulihan atau tulang-tulang dan tentunya dengan baik dan biarlah masa tua dari Mama Alian berbahagia ya Bapak, disertai, diberkati anak cucunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, puji-pujilah Engkau ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin makmur, keadilan sosial ya Bapak, dan semakin Engkau melindungi menyertai memberikan keamanan yang terbaik bagi Indonesia ini Tuhan, jauhkan daripada niat jahat para teroris Tuhan, matakan hancurkan dalam nama jalan kedamaian
kuasa dari Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati setiap presiden atau presiden dengan menteri dan para saudara dan ya Bapak Polri juga, memberkati juga gubernur, wali kota kami, ngajar ya Bapak, baik semua komisi dari ibu baik adanya Bapak dan harga-harga baik Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami sukacita dan sejahtera yang baik selalu menyertai hidup kami dalam juga penuh kemuliaan Tuhan dan segala setiap bertelut dan mengaku Tuhan ini agar terjadi rawatan Tuhan yang besar bagi kita dan kemuliaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kehendak kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Bu Lamri tutup dalam doa ya. Ya, Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada hari ini biarlah setiap kami menerima berkat yang daripada-Mu, berkat damai sejahtera, berkat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah Engkau memberkati setiap adonan tangan kami, memberkati setiap perjalanan kami, memberkati setiap aktivitas kami. Dan biarlah pada hari ini, hidup kami ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami ini boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.